Perkembangan industri di Cina memang gokil. Kalau elektronik sama gadget, kalian pasti udah pada tahu kan gimana perkembangan mereka. Begitu juga sama industri otomotifnya. Mobil dan motor Cina sudah mampu bersaing di pasar global. Salah satunya adalah CF Moto. Pabrikan motor asal Tiongkok tersebut menjadi satu-satunya penantang pabrikan Jepang dan Eropa. Dalam satu dekade terakhir, kelebihan pabrikan asal Tiongkok sebagai produsen motor ada dua hal. Yang pertama, R&D spare part mereka secepat kilat. Bahkan produsen Jepang juga ada yang bergantung spare partnya. Sebut saja AHM. Dan yang kedua, harganya murah. Dengan mengandalkan economic of scale, di mana biaya produksi per unit menurun seiring dengan meningkatnya jumlah produksi. Atau sederhananya lagi, perusahaan dapat menghasilkan banyak produk dengan biaya yang lebih rendah. Di ajang balap, tahun lalu CF Moto bareng David Alonso berhasil membuktikan diri dengan menjuarai Moto3 dengan 10 kemenangan dan 1 podium. Jujur aja, kalau ngomongin teknologi, inovasi, reliability, apalagi efisiensi internal combustion engine, mayoritas pabrikan Cina masih ketinggalan jauh dibandingkan dengan top pabrikan Jepang sama Eropa. Itu juga yang menjadikan konsep-konsep motor Cina yang sebenarnya lumayan oke, tapi teknologinya masih jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan produsen Jepang dan Eropa. Kita ambil contoh Matic Cina, sering disebut PCX killer, tapi mesinnya pakai basis PCX 125 atau PCX 150 generasi old. Sekalinya ada yang konsep motor sama mesinnya bagus, kayak motornya Zhongzhen ini misalnya. Ternyata mesinnya join sama Piaggio Italia. Ya, memang rata-rata pabrikan Cina seperti itu, kecuali buat CF Moto. Sejak 30 tahun yang lalu sebenarnya sudah berkecimpung di dunia sepeda motor. Lai Guokui, seorang pemuda dari Zhenzhou, Cina, bertemu dengan engineer legendarisnya brand Cina pada tahun 1988, yaitu Jialing Motor. Dan dari pertemuan tersebut, dia mendapatkan info kalau bisnis spare part kedepannya akan booming. Dan pada tahun 1989, dia membuka bengkel spare part motor. Dan pada 1992, dia membentuk tim R&D khusus untuk mengembangkan silinder head dan komponen internal motor. Dan di tahun tersebut, perusahaannya juga terpilih menjadi supplier silinder head motor Jialing. Setahun setelah itu menjadi vendor untuk Honda CB125 versi Cina. Dan pada 1997, mereka sukses membuat mesin motor liquid cooled. Mesin ini kemudian dipakai pada motor bikinan pertama CF Moto, yang didesain plek-ketiplek sama CH125 punyanya Honda. Di 2010, mereka memperkenalkan moge pertama mereka yang bernama 650 MK. Puncaknya pada Juni 2013. Mereka bekerja sama secara khusus dengan KTM. Seperti yang kita tahu, kalau ada pabrikan luar Cina ingin masuk ke Cina, ya mau nggak mau mereka harus kerjasama dengan pabrikan lokal. CF Moto menjadi partner KTM, buat produksi CKD yang diimpor ke Cina. Imbasnya CF Moto bakal dapat transfer teknologi terbaru dari KTM. Sekaligus konsultan desain mereka yang bernama Kiska Design. Di 2017, CF Moto nggak hanya ngerakit motor KTM aja. Kali ini mereka juga ngerakit mesin LC8C twin cylinder generasi terbaru dari KTM. Bahkan nggak hanya sampai di situ. CF Moto juga membeli hak IP mesin LC8 series. Kemudian mereka mengembangkannya sampai 1279 cc. Dan mesin itu sekarang dipakai di motor polisi Cina. Bahkan pasca pandemi lalu mereka jadi salah satu pabrikan yang banyak launching mesin baru. Di 2021 mereka launching mesin 450 cc. Selain mesin yang lebih fresh dan spek yang lebih mentereng, ternyata harganya juga jauh lebih murah. Dan pada 2023 mereka kembali memperkenalkan spek mesin baru. Mesin ini berkapasitas 499 cc inline 4. Mesin ini diklaim mampu mencapai lebih dari 14.000 rpm. Dan sejauh ini mesin tersebut terpasang di sport bike mereka yang bernama 500 SR VUM. Di atas kertas, motor dari CF Moto ini belum bisa menyamai Kawasaki Ninja ZX-4R. Tapi untuk urusan detail, motor ini jauh lebih sangar daripada ZX-4R. Mulai dari penggunaan swing arm aluminium, rem sama kaliper pakai radial, spion bar end bawaan pabrik,
pemanas hand grip, steering damper, sampai part-part perintilannya juga pakai brand Eropa dan Jepang. Dan kabar baiknya motor ini sudah rilis di Indonesia pada 2024 kemarin. Dan gokilnya lagi harganya pun sangat kompetitif. Dibanderol mulai 192 jutaan, motor ini jelas jauh lebih murah daripada Kawasaki ZX 4R. Tapi kita juga nggak boleh melupakan kelemahan utama motor-motor Cina. Pertanyaan kayak daya tahan mesin, ketersediaan spare part, resale value, dan yang lainnya. Itu juga pasti menjadi pikiran semua orang. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. See you next video, bye-bye.